Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirai Aset Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Christine Natasha, analis sekuritas Mirai Aset Indonesia. Halo Mbak Christine. Halo Mbak Juwita. Ya, setelah beberapa hari sebenarnya kita minim sentimen yang membuat kita itu sempat beberapa hari itu terkoreksi, tapi hari ini ternyata indeks kita ditutup menguat. Sebenarnya apa yang membuat itu bisa terjadi? Ya, jadi indeks IHSG kita hari ini dibuka menguat karena ada data inflasi di Amerika Serikat yang memperlihatkan bahwa laju kenaikan inflasi di bulan Maret di Amerika Serikat tidak sebesar yang ditakutkan, di mana tadinya para pelaku pasar mencermati kenaikan yield juga di Amerika Serikat. Setelah yield naik ini, apakah nanti Amerika akan menaikkan Fed Fund Rate-nya mereka. Tapi ternyata laju kenaikan inflasi tidak sebesar yang ditakutkan, di mana ada kenaikan di inflasi sebesar 0,6 percentage point month on month, walaupun ini tertinggi sejak Agustus 2012, namun kenaikannya tidak sebesar yang ditakutkan. Selain itu, kalau kita lihat dari IHSG kita juga sudah turun selama 3 hari bursa berturut-turut, di mana ini juga memberikan optimisme terhadap investor untuk melakukan akumulasi karena terbilang sudah cukup murah. Artinya memang dari dalam negeri sendiri kita masih minim sentimen, Mbak Christine. Ya, kalau untuk sentimen saat ini lebih banyak dari Amerika Serikat, karena kita juga masih memperhatikan bagaimana pergerakan Amerika Serikat punya bond yield yang saat ini masih dalam tren kenaikan. Namun ada sentimen positif juga saat ini, di mana dari data dari IMF atau International Monetary mengatakan bahwa ekonomi di Asia akan ekspansi sebesar 7,6% di tahun ini, di mana ini angka yang lebih tinggi daripada proyeksi sebelumnya di 6,9%, yang mana ini juga memberikan sentimen positif terhadap IHSG untuk saat ini, gitu. Jadi untuk Indonesia, kalau kita lihat juga dari vaksinasi yang saat ini berjalan cukup lancar, karena kalau kita lihat run rate di bulan April ternyata juga lebih tinggi untuk first shot dari vaksin dibandingkan bulan Maret kemarin yang masih rendah. Jadi ini masih memberikan optimisme lebih akan adanya pemulihan ekonomi. Iya, sepertinya dominan untuk sentimen positif ya pada hari ini. Ini akan tercermin juga menurut prediksi Anda untuk pembukaan besok. Saya lihat IHSG masih akan bergerak cukup volatil ya, walaupun hari ini bergerak di rentang hijau. Saya lihat masih ada potensi berkonsolidasi untuk esok hari, tergantung dari data-data yang akan keluar. Karena saat ini kita juga masih akan menantikan data dari Bank Indonesia, yang mana mereka akan mengannounce latest policy rate decision-nya di tanggal 20 April mendatang, dan juga international trade data yang akan diumumkan di April tanggal 15. Baik, kita masih nunggu beberapa data ya. Data-data itu ternyata keluar lebih bagus daripada ekspektasi, saya kira IHSG akan melanjutkan kenaikan. Iya, kemarin juga sempat ada untuk transaksi asing juga menurun di indeks kita. Bagaimana dengan prediksi Anda besok? Saya kira ya memang kalau saat ini kita masih tertuju kepada Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat adanya perbaikan ekonomi di Amerika Serikat, fund flow akan kembali ke pasar di Amerika Serikat. Namun yang saya lihat hari ini juga sudah ada lumayan perbalikan arah dari hal tersebut, dan kita lihat asing masih, walaupun nantinya akan ada outflow, asing sebenarnya masih menyukai Indonesia gitu, karena kalau kita lihat dari Amerika juga mereka baru mengeluarkan stimulusnya yang cukup besar, di mana kedepannya kalau kita lihat nanti ada pelemahan dari US dollar, itu berarti juga akan adanya inflow terhadap emerging. Baik, sektor mana yang paling prospektif sebenarnya hari ini, Mbak Christine? Untuk hari ini sih karena IHSG sudah turun
selama 3 hari berturut-turut. Kita lihat sektor perbankan karena sudah terkoreksi cukup dalam, big cap ya hari ini cukup prospektif. Namun kalau kita melihat nantinya, kita harus memperhatikan karena sebentar lagi ada Lebaran. Saya lihat sektor seperti sektor poultry atau sektor konsumen, consumer good juga patut dilihat untuk second quarter karena tahun lalu itu represent very low base untuk sektor-sektor consumer dan juga retailers. Baik. Dari perbankan sendiri, apa yang Anda rekomendasikan untuk besok, Mbak Christine? Dari perbankan saya masih suka itu BBCA dan BBNI. Baik. Jadi karena peran perbankan sebenarnya masih cukup besar dalam menggerakkan perekonomian nasional, jadi dan juga berperan aktif dalam semua aktivitas ekonomi termasuk penggerak utama dari GDP kita, di mana GDP kita itu kontribusi utamanya dari konsumsi dan juga investasi yang menyumbang besar dari ekonomi kita. Saya lihat dengan perbaikan dari GDP dan ekspektasi masyarakat yang begitu positif terhadap GDP kita, saya lihat perbankan pun cukup menarik saat ini. Baik, nah ini kan untuk saham perbankan sendiri kan memang sangat diuntungkan dengan beberapa kebijakan di dalam negeri, termasuk soal suku bunga. Nah sebenarnya prediksi Anda sendiri untuk suku bunga kita, apakah memang jika diturunkan kembali ini akan menjadi sentimen positif atau seperti apa? Kalau saya lihat sih BI akan mempertahankan suku bunga di level saat ini itu 3,5%. Karena kalau kita lihat dari USD IDR kita yang saat ini juga masih melemah gitu ya, walaupun masih dalam batas range, kita juga masih membutuhkan suku bunga yang rendah gitu, untuk menstimulasi pergerakan ekonomi kita yang saat ini masih perlahan-lahan secara gradual untuk recovery-nya gitu. Saya lihat ya dengan penurunan, kalau BI menurunkan suku bunganya, ya sebetulnya itu bagus untuk loan yang kita harapkan akan lebih meningkat ke depannya, dan juga deposit rate yang diturunkan, walaupun sebenarnya itu efeknya juga tidak akan terlihat secara langsung dan akan gradual gitu. Baik, selain itu rekomendasi Anda untuk bisa dicermati para investor besok, apalagi Mbak Christine? Kalau untuk besok sih saya lihat saham-saham perbankan masih boleh dikoleksi. Mungkin bank kecil juga masih bisa. Lalu saya lihat ada saham ESA, poultry, retailers juga boleh dilihat. Mbak Christine, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini.